Pernah nggak kamu lagi sendirian, nggak ada yang menuntut apa-apa, nggak ada yang mengawasi, tapi tetap saja ada rasa kurang di dalam dada. Bukan kurang uang, bukan kurang pasangan, bukan kurang pencapaian, tapi semacam rasa, kok gue belum merasa cukup ya? Padahal hidup gue nggak seburuk itu. Pertanyaan itu jarang diucapkan, karena terdengar aneh, karena sulit dijelaskan, karena takut dianggap tidak bersyukur. Kita hidup di dunia yang selalu punya standar baru. Begitu satu target tercapai, langsung muncul target berikutnya. Begitu satu luka sembuh, muncul perbandingan baru. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan diam-diam. Nanti kalau sudah sampai sana, gue baru boleh merasa cukup. Masalahnya, nanti itu selalu menjauh. Karena cukup sering disamakan dengan lebih mapan, lebih berhasil, lebih disukai, lebih seperti versi ideal orang lain. Padahal yang kita cari sebenarnya bukan pencapaian tambahan, tapi rasa damai. Aku pernah duduk di satu fase hidup di mana dari luar semuanya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, lingkar sosial ada, rencana hidup ada. Tapi di dalam kepala, ada satu suara yang terus berulang. Kenapa gue tetap gelisah? Dan suara itu tidak keras, justru pelan, tapi konsisten. Lama-lama aku sadar, kegelisahan itu bukan karena aku kurang, tapi karena aku terlalu sering mengukur diri dengan penggaris yang bukan milikku. Sejak kecil kita diajari, jadi anak baik, jangan mengecewakan, jangan terlalu berbeda, jangan terlalu biasa. Semua itu niatnya baik, tapi pelan-pelan membentuk satu pola. Kita belajar menjadi layak, bukan menjadi utuh. Makanya, banyak dari kita tumbuh dengan kondisi aneh. Dari luar terlihat kuat, tapi di dalam selalu merasa belum selesai. Selalu ada yang harus diperbaiki, selalu ada yang harus ditutupi. Selalu ada versi diri yang terasa kurang pantas. Dan di titik tertentu, muncul pertanyaan yang paling jujur. Apa gue akan pernah merasa cukup kalau gue terus lari dari diri sendiri? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban cepat. Dia butuh keheningan. Karena jawaban tentang cukup tidak datang dari luar. Dia muncul saat kita berhenti menuntut diri sendiri untuk menjadi orang lain. Disitulah, pelan-pelan sesuatu mulai berubah. Bukan karena hidup langsung lebih mudah, tapi karena cara memandang diri sendiri mulai bergeser. Dan mungkin itulah awal dari solusi yang sebenarnya. Tentang merasa cukup, aku mulai menyadari satu hal sederhana tapi sulit. Merasa cukup bukan tentang berhenti berkembang, tapi berhenti memusuhi diri sendiri. Bukan berhenti bermimpi, tapi berhenti menunda damai. Solusi pertama, pisahkan bertumbuh dari menghukum diri. Selama ini banyak dari kita bertumbuh dengan cara yang keras. Setiap kesalahan jadi bukti ketidaklayakan. Setiap jeda jadi tanda kemalasan. Setiap keraguan jadi kelemahan. Padahal bertumbuh tidak harus selalu disertai rasa benci pada diri sendiri. Kamu boleh ingin lebih baik, tanpa harus merasa buruk tentang dirimu hari ini. Solusi 2. Ganti pertanyaan besar dalam hidup. Dari, apa yang kurang dari gue? Menjadi, apa yang sedang gue butuhkan? Pertanyaan pertama membuat kita terus mengejar. Pertanyaan kedua membuat kita berhenti mendengarkan. Dan seringkali, yang kita butuhkan bukan tambahan, tapi pengakuan. Solusi 3. Berhenti mengukur diri dengan timeline orang lain. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ada yang terlihat mulus, ada yang penuh belokan. Tidak ada satu garis lurus yang harus diikuti semua orang. Hidup bukan lomba seragam.
Hidup adalah perjalanan yang sangat personal. Solusi 4. Izinkan diri untuk tidak selalu optimal. Kita hidup di era produktivitas berlebihan, seolah nilai manusia diukur dari output. Padahal ada hari-hari di mana cukup bangun dan bertahan sudah merupakan pencapaian. Merasa cukup juga berarti menghargai versi diri yang lelah. Solusi 5. Temukan definisi cukup versi kamu. Cukup versi siapa? Versi orang tua? Versi sosial media? Versi lingkungan? Atau versi yang benar-benar membuatmu bisa tidur lebih tenang? Definisi itu tidak harus diumumkan, cukup dirasakan. Dan mungkin solusi paling sunyi tapi paling penting adalah ini. Belajar berbicara pada diri sendiri seperti kamu berbicara pada orang yang kamu sayangi. Dengan sabar, dengan ruang, dengan pengertian. Kalau hari ini kamu masih bertanya, kapan gue merasa cukup sebagai diri sendiri? Mungkin jawabannya bukan tanggal, bukan pencapaian, bukan kondisi ideal, tapi momen kecil saat kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Dan di momen itu, kamu tidak tiba-tiba menjadi persempurna. Kamu hanya menjadi lebih damai. Dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini.